Jadi untuk pasien-pasien yang memang mempunyai sakit MAH, ada beberapa hal atau poin penting yang memang harus diperhatikan. Yang pertama, bila memang penyakit MAH-nya tersebut diakibatkan oleh ada gangguan organ dari lambungnya yang cukup berat. Atau yang kedua adalah pasien yang memang dengan gangguan MAH-nya ternyata organ lambungnya nggak kenapa-napa. Nah, yang manakah yang aman untuk menjalani puasa? Apakah orang yang memiliki MAH boleh berpuasa, Dok? Tentu dong, boleh berpuasa, kenapa enggak? Jadi untuk pasien-pasien yang memang mempunyai sakit MAH, ada beberapa hal atau poin penting yang memang harus diperhatikan. Sebelumnya kita harus perlu tahu terlebih dahulu bahwa penyakit MAH itu dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, bila memang penyakit MAH-nya tersebut diakibatkan oleh ada gangguan organ dari lambungnya yang cukup berat, disebut dengan dispepsia organik. Atau yang kedua adalah pasien yang memang dengan gangguan MAH-nya ternyata organ lambungnya nggak kenapa-napa, tapi fungsi dari lambungnya tersebut yang mengalami gangguan atau disebut dengan dispepsia fungsional. Nah, yang manakah yang aman untuk menjalani puasa? Nah, itu lagi. Yang disarankan adalah dispepsia fungsional atau yang tidak mengalami gangguan organ yang memang secara bermakna setelah dilakukan pemeriksaan endoskopi saluran cerna atas ditemukan kelainan. Tapi pada pasien-pasien dengan dispepsia organik yang pada pemeriksaan endoskopi saluran cerna atas ditemukan kelainan, itu memang harus hati-hati. Harus dengan saran dari dokternya apakah boleh puasa atau tidak. Jadwal makan normalnya adalah 3 kali sehari. Apakah ada jam-jam tertentu saat berpuasa bagi orang yang mempunyai MAH? Ya namanya puasa kan tetap aja, makanya cuma boleh 2 kali sehari gitu ya, hanya pada saat sahur dan pada saat berbuka. Sehingga yang harus diperhatikan sebenarnya bukan jadwalnya, tapi bagaimana cara yang baik pada saat sahur maupun pada saat berbuka, sehingga pasien-pasien dengan gangguan MAH bisa menjalani puasa dengan baik. Yang juga harus menjadi perhatian tambahan adalah pada saat berbuka maupun pada saat sahur, pasien dengan gangguan MAH tidak boleh makan terburu-buru. Jadi misalkan pada saat sahur harus membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga makannya tidak terburu-buru, sehingga persiapan sahurnya tentu harus lebih mundur. Jadi tidak mepet dengan waktu imsak atau waktu azan subuh. Begitu pula dengan saat berbuka. Jadi harus mengkonsumsi makanan yang tidak langsung dalam jumlah besar, tapi seperti yang juga disunahkan oleh Nabi, tentu pertama mengkonsumsi makanan yang manis terlebih dahulu, yang mungkin dalam jumlah porsi yang kecil seperti takjil, kemudian hindari makanan-makanan yang juga memicu justru asam lambungnya untuk muncul seperti pedas, kemudian terlalu banyak minyak-minyak gitu ya, terlalu banyak lemak-lemak. Jadi hati-hati juga nih kalau yang pada saat berbuka hobi mengkonsumsi gorengan. Dari berita di luar sana, Dok, apakah benar dengan berpuasa bisa menyembuhkan MAH atau mungkin bisa memperparah? Nah, kembali lagi nih, kalau berita-berita di luar sana mengatakan bahwa wah kalau misalnya berpuasa MAH-nya akan jauh lebih berat, atau misalkan loh malah sembuh. Kembali lagi adalah bagaimana jenis penyakit MAH-nya, yang mana tuh tadi ya kan. Kalau misalnya ternyata dengan dispepsia fungsional, sudah banyak penelitian yang memang dilakukan, justru juga dilakukan di Indonesia, karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara muslim yang terbesar. Penelitian puasa pada bulan Ramadan pada pasien-pasien dengan gangguan MAH justru keluhannya perbaikan, karena biasanya pada bulan puasa, yaitu pada bulan Ramadan, pada saat menjalani puasa makanannya lebih teratur ya kan. Biasanya menghindari tuh yang namanya ngopi di siang hari gitu, atau misalkan cemilan-cemilan yang justru memperparah keluhan lambung. Kemudian kita tahu juga nih bahwa pada gangguan lambung kan biasanya juga dipicu oleh adanya stres, baik fisik maupun pikiran. Nah, pada saat bulan puasa kita tahu bahwa kita fokus beribadah, hati lebih tenang. Nah, itu semua proses-proses yang terjadi pada bulan puasa itu justru memperbaiki masalah di lambung pada pasien-pasien yang tadinya dispepsia fungsional. Kalau memperparah seperti apa? Nah, itu kembali lagi, seperti apa nih penyakit lambungnya? Kalau memang ada kerusakan organ di lambung yang berat,
misalkan terdapat luka yang besar di lambung, atau misalkan terdapat tumor yang besar di lambung. Nah, itu hati-hati. Memang biasanya tidak disarankan berpuasa karena justru berpuasa akan memperberat kondisi pasien tersebut. Jika seorang yang mengalami MAH kronis, apakah boleh berpuasa dan orang tersebut ternyata menyanggupi untuk berpuasa? Apakah ada obat tertentu yang boleh dikonsumsi? Penderita MAH kronis kembali lagi boleh berpuasa gitu, apalagi ini puasa Ramadan yang sudah kita nantikan 1 tahun gitu ya, kita pasti ingin beribadah di bulan puasa ini. Jadi apakah boleh berpuasa? Boleh. Apakah ada obat yang harus dikonsumsi? Iya, betul. Maka dari itu sangat disarankan pada pasien-pasien yang mempunyai sakit MAH kronis, sebelum memasuki bulan puasa, ayo deh kontrol nih ke dokternya masing-masing, minta obatnya ke dokternya, apa yang disarankan oleh dokternya. Biasanya akan diberikan obat-obat untuk menghindari dan untuk mencegah munculnya gejala penyakit lambungnya pada saat bulan Ramadan, pada saat melakukan puasa. Biasanya obat-obatannya adalah yang menekan si asam lambung tersebut. Jadi harus minta ke dokternya dan memang harus dikonsumsi secara rutin pada saat sahur dan pada saat berbuka. Tips makanan apa saja yang harus dikonsumsi ketika berpuasa dan himbauan khususnya untuk orang yang mempunyai MAH? Untuk makanan-makanan yang disarankan pada saat bulan puasa untuk pasien-pasien penderita sakit MAH sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda yang disarankan pada sehari-harinya. Tentunya hindari makanan-makanan yang pedas, hindari makanan-makanan yang mengandung lemak ataupun minyak-minyakan dalam jumlah yang banyak seperti goreng-gorengan yang minyaknya berlebihan, terus kemudian juga terlalu banyak lemak seperti coklat, kemudian juga seperti keju yang terlalu dalam jumlah banyak, itu memang dihindari, atau santan-santanan dalam jumlah yang banyak. Kemudian himbauan khususnya adalah yaitu tadi bahwa pada saat sahur maupun pada saat berbuka kita harus mempersiapkan waktu yang cukup, minum air putih yang cukup sesuai yang dianjurkan, kemudian tidak lupa mengkonsumsi obat-obatan lambung terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi makanan. Misalkan pada saat sahur kan kita tahu obat-obatan lambung dikonsumsinya adalah sebelum makan. Jadi minum dulu obat-obatan lambungnya, kemudian baru melakukan santap sahur. Begitu saat berbuka juga batalkan dulu, kemudian minum obatnya, kemudian baru dilanjutkan dengan berbuka. Jangan makan terburu-buru. Ya, ingat bahwa jangan makan terburu-buru sehingga pada saat sahur, pada saat berbuka, makannya juga langsung tidak dalam porsi yang besar. Mungkin itu yang perlu diperhatikan, yang perlu dihimbau pada pasien-pasien dengan penderita MAH kronis yang ingin menjalani puasa di bulan Ramadan.